diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan ada yang sampai dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh karena protes. Yap, selamat datang di Forest Talk, ngobrol santai seputar hutan. Oke, teman-teman, hari ini kita udah kedatangan tamu, ada Bang Abdon Nababan. Hai Bang. Halo. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Kayak ceria banget nih. Ceria dong, selalu ceria. Apa yang bikin kita tidak ceria? Ya. Kita masih bisa sehat di tengah pandemi COVID yang demikian bikin bergetar ya, banyak kawan. Setiap hari kita dengar berita duka dan kita dapat kesehatan, masih bisa ada di sini, itu luar biasa. Baik. Demen banget nih, Bang Abdon tuh jiwa muda itu selalu bersemangat terus ya. Iya dong, jiwanya harus muda, umur boleh di atas 5, tapi jiwa harus tetap di bawah 30. Oh, kelihatan Bang, kayak umur di bawah 30 sih semangatnya. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang Abdon? Ya pertama sibuknya itu mestinya sih nggak sibuk, mestinya karena sejak 3 tahun lalu kan bukan Sekjen Aman lagi. Sekjen Aman itu kan mengurusi 20 juta masyarakat adat, wow, 20 seluruh juta. Nusantara dan seluruhnya hampir punya banyak masalah, gitu ya. Nah setelah tidak di Sekjen Aman, tapi tetap nggak boleh pergi, masih tetap jadi diminta wakil ketua Dewan Aman Nasional, mewakili region Sumatera. Nah, sibuk kan dulu itu masih anggota kelompok ahli di Badan Restorasi Gambut, BRG, tapi baru-baru ini sudah tidak lagi, masih jadi tim ahli di tim pakar di Kementerian Sosial. Dan di internasional saya menjadi founding board untuk 3 prakarsa baru. Satu untuk membangun satu lembaga pengelola hibah di tingkat internasional, namanya Tenur Facility yang berkantor di Stockholm. Jadi saya ada kantor di Stockholm. Karena pandemi tentu saja di Bogor saja. Di Bogor saja. Ya, tapi biasanya 2-3 kali setahun saya ke Stockholm. Di Stockholm. Saya dengan kawan-kawan di internasional juga sedang menginisiasi ada standar baru untuk mengupscaling, memainstreaming RED+. Jadi ada yang namanya ARTRIS, ya, arsitektur RED transaction. Jadi kita bikin standarnya namanya TRIS, gitu ya. Dan saya bilang ke teman-teman mewakafkan pikiran dan waktu saya untuk 2 tahun ini sampai standar itu jadi. Keren Bang. Ya, terus di internasional tentu saja masih diminta untuk bicara banyak sekali persoalan, khususnya di gerakan masyarakat adat. Wah, di Indonesia lebih banyak lagi. Karena memang selama 30 tahun terakhir kan saya membangun atau menjadi bagian dari proses membangun gerakan sosial, khususnya di isu masyarakat adat, hutan, lingkungan. Ya, jadi masih harus sering-sering sekali-sekali ke Forest Watch Indonesia, ke Kaum Telapak, ke Badan Registrasi Wilayah Adat, ke JKPP, banyak lagi. Jadi ternyata setelah selesai masa tugas sebagai Sekjen Aman itu masih tetap sibuk. Jadi ya begitulah. Berarti dipakai, maksudnya Bang, ilmunya itu penting banget ya Bang, terkait masyarakat adat. Ya sangat. Dan saya kan sekarang karena tidak lagi ngurusin cari uang untuk organisasi, tidak lagi harus bertemu dengan para pejabat pakai dasi, pakai jas. Jadi saya bisa lebih santai dan bisa keliling ke seluruh Nusantara, mengunjungi kembali saudara-saudara perjuangan yang ada di pelosok Nusantara dan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Dan biasanya saya disambut dengan keindahan budaya, menari sama-sama, menyanyi, ya
dikasih tuak. Jadi itu kenapa wajah saya masih 30. Karena tetap bersemangat. Berbaur dengan masyarakat adat ya Bang. Betul. Tapi menarik nih Bang, mungkin teman-teman Sobat Hutan belum tahu nih, sebenarnya siapa sih yang disebut masyarakat adat itu Bang? Kayaknya kita perlu insight banget dari Bang Abdon. Masyarakat adat itu sebenarnya sederhana mendefinisikannya. Jadi sederhana banget. Sederhana sekali. Itu kan orang-orang yang masih terkoneksi dengan leluhurnya, ya, masih terikat dengan leluhurnya, ya, dan masih menjaga merawat titipan leluhurnya itu. Nah, salah satu titipan leluhur terpenting di masyarakat adat itu kan tanah, ya, wilayah adat, betul, hak ulayat, ya. Jadi kalau seseorang itu terkoneksi dengan tanah ulayatnya, dengan wilayah adatnya, ya, apalagi dilengkapi dengan nilai-nilai luhur dari leluhurnya, sebenarnya ya, dia bisa mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat adat dan itu diakui di internasional. Jadi salah satu hak paling mendasar secara internasional terkait masyarakat adat itu adalah hak masyarakat adat yang disebut dengan the right to self identification, hak untuk mengidentifikasi diri sendiri sebagai masyarakat adat, gitu ya. Nah, jadi apa susahnya, gitu ya? Jadi kalau kamu, ya, Bung Pai, merasa terikat dengan satu tempat di dunia ini, di bumi ini, dan tempat ini buatmu adalah luhur, sakral, karena tempat itu adalah tempat yang dititipkan oleh leluhurmu, dan kamu rawat, ya, dan kamu lakukan hak dan kewajibanmu sebagai warga adat, ya, sebenarnya ya itulah masyarakat adat. Oh, jadi beda banget ya dengan masyarakat umumnya gitu. Beda. Kalau masyarakat umum itu kan dia sudah tidak terikat lagi, tidak terkoneksi lagi dengan tempat yang kita sebut dengan tanah leluhur itu. Tidak terkoneksi lagi atau terkait lagi dengan hukum-hukum adat yang ada di tanah leluhur. Ya. Jadi dia sudah warga negara biasa saja. Dia hanya memakai hukum negara Republik Indonesia. Tidak ada hukum lain lagi, ya. Paling kalau dia beragama Islam dia pakai hukum Islam, ya. Tapi hukum adatnya buat dia sudah nggak dianggap ada. Nah, masyarakat adat, iya, merasa enggak, ya. Di samping hukum negara ada hukum adat, dan hukum adat dan hukum negara dan hukum adat itu setara, ya. Dan memang diakui di konstitusi kita. Jadi eksistensinya, ya, diakui, dihormati oleh negara ini, di konstitusi disebutkan. Gitu. Menarik tuh. Nah, kalau bicara Bang tentang masyarakat adat, kan saya sering lihat nih di media gitu kan, banyak konflik nih Bang. Sebenarnya apa sih permasalahannya gitu yang dihadapi masyarakat adat Bang? Sebenarnya permasalahannya itu adalah pemerintah yang mengatur dan mengurus negara ini kemudian tidak memakai konstitusi untuk menjalankannya, untuk menyelenggarakannya. Kan tadi di konstitusi kan disebut negara pasal 18, baik yang sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Negara mengakui, menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Sepanjang masih hidup, tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih mengikuti zaman. Masyarakat adat itu memang masih hidup, masih ada, dan tidak bertentangan dengan NKRI. Justru NKRI itu tidak ada tanpa masyarakat adat. Betul. Ya, dari mana NKRI kalau negara tidak mengakui dia sebagai pendiri bangsa ini? Dia yang mendirikan, dia yang membentuk kok, gitu, gak mungkin bertentangan, gitu ya. Mengikuti zaman, masyarakat adat itu juga, ya, melakukan perubahan yang ditentang oleh masyarakat adat itu. Perubahannya nggak boleh dipaksakan oleh orang lain. Dia harus berubah berdasarkan apa yang dia punya dari leluhurnya, ya, dengan identitasnya, dengan budayanya, dengan bahasanya, dengan semua yang dia punya sebelum negara Republik Indonesia ini ada. Persoalannya adalah, ya, cita-cita dan janji para pendiri bangsa itu diingkari dan diabaikan oleh pemerintah yang memerintah Indonesia kemudian. Ya, betul. Ya.
Nah, karena pemerintah abai, pemerintah lalai, dan bahkan pemerintah malah melanjutkan penjajahan di masa Belanda itu, maka konflik di mana-mana, sederhana.